Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum PT saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di bio saya yang ada cetak tebal selengkapnya itu. Kalian klik, maka di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini saya akan berikan sebuah modul, ya, modul pelatihan digital preneur. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau saya ada topik-topik lain yang menarik, kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Jadi sesuai dengan namanya, modul ini berisi pembelajaran yang bisa kalian pelajari secara mandiri tanpa saya bimbing, ya, tanpa dibimbing oleh coach ataupun trainer, ya. Jadi kalian nanti dengan pelajari konten ini, kalian simak sampai habis, nanti kalian juga akan memiliki paling tidak knowledge, ya, atau mungkin juga mengalami transformasi, ya, menjadi seorang yang punya mental digitalpreneur. Reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa keunggulan para pelaku unicorn, ya, keunggulan para pelaku digipreneur itu bukan hanya sisi modal, bukan karena uang mereka banyak, dan juga bukan hanya kecanggihan teknologi 4.0 saja. Tapi mereka memiliki 7 attitude dan habit yang luar biasa. Nah, ini yang nanti perlu kita model. Ini yang perlu kita model. Sebab seringkali kita beranggapan bahwa ya karena mereka punya uang banyak, mereka bisa bakar uang. Nah, kalau berhenti di situ, maka berarti kita tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Teman sekalian, meskipun mereka punya uang modal besar, dan mereka punya keunggulan teknologi, kalau mereka tidak punya attitude dan habit yang luar biasa, maka mereka pun juga akan gagal. Sama juga nanti kalau Anda masuk ke dunia digitalpreneur juga begitu. Maka marilah kita pelajari, ya, kunci sukses mereka, attitude mereka, habit mereka kita pelajari, kemudian kita model. Ya, supaya kita paling tidak, ya, meskipun skalanya tidak seperti mereka, kita siap menjadi seorang digipreneur. Sedangkan bahan modul, ya, bahan modul digipreneur ini, pertanyaan saya dapatkan ketika saya mengikuti training dan workshop digital marketing level Asia Tenggara, pengantarnya bahasa Inggris, pesertanya ada dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Kemudian yang kedua, saya dapatkan dari hasil diskusi tim Kemenparekraf, ya, juga yang membahas masalah digitalpreneur. Jadi bahannya dari dua itu. Kemudian nanti saya bagi dua. Bagian yang pertama kita nanti akan ungkap rahasia sukses mereka, ya, rahasia sukses para champion digipreneur itu. Kemudian ada bagian yang kedua, nanti akan saya berikan strategi coachingnya, ya, bagaimana kita mendevelop mindset kita, bagaimana kita memodel attitude dan habit mereka. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, 7 rahasia sukses mereka. Yang nomor 1 adalah mereka adalah para big thinkers, ya. Big thinkers visionary. Ya, jadi para pelaku unicorn itu adalah para big thinkers visionary. Apa big thinkers
visionary atau saya singkat aja BTV ya, BTV. BTV adalah orang-orang yang mampu berpikir skala besar. Ya, mereka berpikirnya besar. Mereka tidak mau terjebak berpikir yang remeh-temeh. Nah, ini mungkin salah satunya tadi adalah mereka berani berinvestasi gede-gedean. Itu salah satunya adalah mereka tidak berpikir recehan begitu ya. Jadi mereka berpikir besar. Ini salah satu attitude-nya. Jadi kalau Anda ingin memodel mereka juga mulai sekarang Anda biasakan untuk berpikir besar, berpikir jangka panjang, ya, bukan berpikir yang kecil-kecil yang remeh-remeh. Apa manfaat dari ketika memiliki sebuah attitude BTV ini? Nanti yang pertama, kita nanti akan memiliki mainframe yang sama dengan mereka. Jadi bahkan kita bisa berpikir keluar dari mainframe kita sendiri. Kita bisa berpikir off the box seperti itu. Ya, ini yang pertama. Ya, kita nanti tiba-tiba bisa melakukan lompatan-lompatan yang luar biasa. Nanti gimana modelingnya nanti pada bagian kedua. Kemudian yang kedua, manfaat dari BTV itu mereka bisa menemukan visi hidup. Ya, setelah visi itu ketemu, maka visi itu mereka perjuangkan dengan penuh antusias dan passion. Nanti kalau 1 dan 2 tadi kita lakukan, gitu ya, maka kita akan bisa menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif. Apa bedanya kreatif dan inovatif? Kreatif itu adalah kita nanti akan banyak punya ide-ide gagasan baru. Nah, dikatakan inovatif kalau tadi konversi ide-ide kita itu menghasilkan nilai uang. Nah, sekarang yang kedua, disruptive teknologi. Ya, gampangnya begini, di dalam bisnis kita ini ada 2 hal yang berubah. Ya, yang pertama adalah market on demand. Apa market on demand itu? Market on demand adalah pasar ya yang ikuti permintaannya. Ya, jadi kalau dulu itu yang menentukan adalah produsennya. Jadi misalnya Anda ingin mendapatkan mie, itu maka perusahaan mie yang raksasa itu yang dia akan monopoli. Seperti itu. Dia akan mensuplai ya semua kebutuhan mie di seluruh Indonesia. Tapi dengan munculnya era digital, maka sekarang penyedia ya produk itu tidak hanya satu, banyak sekali. Ya. Dan sama-sama berlombanya, jadi yang skala besar dan kecil saling berlomba. Nah, seperti itu. Jadi itu market itu tergantung dari permintaannya dan siapa yang bisa melayani lebih cepat, ya tentu saja dari segi kualitas produk sangat menentukan, tapi juga kecepatan melayani juga penting sekali. Karena pilihan sekarang banyak sekali dengan adanya digital market ya. Market luar digital itu, maka dengan sekali kita buka media sosial sudah muncul produk itu jumlahnya ribuan ya. Begitu kita klik kita sudah akan dilayani seperti itu. Nah, juga keuntungannya lagi bahwa sekarang siapapun bisa menjadi produser ya, siapapun bisa. Jadi misalnya Anda ingin menjadi seorang pemilik rental mobil seperti itu bisa. Ya, Anda perorangan Anda tinggal ngikut aja e-commerce, ikut Grab atau ikut Gokar gitu, Anda sudah menjadi seorang pengusaha rental mobil meskipun mobilnya hanya 1. Ya, kalau dulu kalau Anda ingin jadi pengusaha rental mobil Anda harus punya garasi. Ya, punya mobil banyak. Kemudian Anda iklankan, ya, kemudian Anda cari driver. Ya, sekarang tidak perlu. Ya, seperti itu. Ya, sekarang Anda pun sekaligus bisa menjadi ownernya, Anda bisa jadi drivernya sekalian bisa. Nah, ini seperti itu. Bahkan bukan hanya mobil. Bahkan rumah makan ya sekarang pemilik warung-warung kecil aja bisa sekarang ya. Nah, sekarang ikut GoFood, GrabFood seperti itu. Hotel ya. Anda sekarang tidak perlu punya hotel sendiri ya. Tidak perlu bangun hotel, Anda bisa menjadi pemilik hotel sekarang ini ya. Cukup ikut e-commerce-nya. Ya. Ini yang pertama ya, ini adalah market on demand. Kemudian yang kedua adalah producer and consumer free model. Jadi sekarang ini kita bisa menjadi produser bisa sekaligus jadi konsumer. Ya contohnya tadi seorang produser sewa mobil ya nanti pada saat dia butuh sarapan maka dia menjadi konsumer. Ya, konsumer dari
GoFood misalnya. Jadi bisa sekali seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus siap melakukan re-engineering. Ya. Apa re-engineering itu? Re-engineering adalah perancangan ulang. Jadi kita rancang ulang lagi proses bisnis kita, organisasi kita ulang lagi. Ya, jadi kita ulang lagi supaya kita mendapatkan peningkatan scale up di bisnis kita. Contoh sederhana aja, contoh sederhana. Begitu masuk era digital, maka jam kerja sudah berubah. Sekarang nggak ada lagi Anda berangkat jam 8 harus pulang jam 5, nggak bisa. Kemudian hari Sabtu minta libur, kemudian hari Ahad minta libur, tidak bisa. Sekarang 7 kali 24 jam Anda harus bekerja. Ya, itu baru contoh bagaimana kita harus merancang ulang lagi ya cara bekerja tadi. Ya, Anda tidak bisa lagi harus nunggu produksi dulu, tidak bisa ya. Karena produksi sekarang kalau Anda telat nanti akan diambil oleh customer lain. Jadi semua harus dirancang ulang semua. Dan yang keempat, ini ada 4 ini ya yang mereka tetap bangun ya, corporate culture-nya itu ya. Itu yang pertama adalah mereka membangun trust. Ya. Contohnya apa? Contohnya ini Anda sering kan, saya tidak perlu menyebut jenis marketplace-nya gitu ya, tapi sudah pada ngerti lah gitu. Anda ikut marketplace apa, misalnya Anda membeli di marketplace apa begitu yang kemudian Anda ketipu misalnya. Kan seperti itu, ya. Belinya HP, dapatnya sepatu, kan seperti itu. Kan banyak itu, ya. Ini akibat dari jeleknya culture. Ya. Maka di situ begitu kita kecewa dalam pelayanan dari marketplace itu, maka kita sudah nggak mungkin mau pesan lagi. Bahkan kemudian ratingnya bisa jatuh kalau kemudian mereka begitu besar, para customer yang kecewa itu kemudian mereka ngasih bintang 1 semua, hancur. Ya, seperti itu. Dan justru dengan kita masuk dunia digital yang persaingannya begitu ketat itu, maka justru ini penting sekali komitmen to excellence itu. Ya, Anda beli layanan yang hebat, di produk yang tidak mengecewakan sangat besar, sebab begitu kecewa mereka hanya sekali dan kemudian mereka berikan rating rendah. Hati-hati ya. Jadi itu komitmen. Kemudian yang ketiga adalah komitmen to customers. Ya. Jadi tetap customer ini dibuat happy supaya selalu ngasih bintang 5. Sekalian kemudian berikutnya yang kelima sekarang. Jadi ciri khas para pemain digipreneur itu mereka terus melakukan research and development. Jadi terutama dalam 3 hal. Jadi yang pertama adalah mereka meriset, ya, mensurvei untuk mengetahui laku tidaknya produk atau jasa di pasar. Jadi ini yang membedakan antara bisnis model lama, ya, sebelum era digital dan sekarang. Jadi kalau zaman dulu kan kita bikin produk, kemudian didistribusikan ke pasar kan begitu. Sekarang dibalik. Jadi di era digital ini kita ciptakan dulu permintaan dulu. Jadi kita survei dulu. Jadi barang-barang yang kira-kira laku di pasar itu apa? Kita survei dulu. Baru kita ciptakan produk. Setelah kita tahu ya produk yang sekarang ini lagi ngetren ya, lagi disukai konsumen apa, baru kita ciptakan produknya. Nah, seperti itu. Juga kita lihat yang kedua, kita menjajakan kompetitor kita. Karena kan kompetitor kita juga lakukan survei. Nah, apakah itu sudah dilayani kompetitor kita? Kalau kompetitor kita juga sudah produk, kita harus bisa mencari keunggulan produk kita. Nah, itu antaranya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah melakukan mapping. Ya, kalau tadi survei tadi, research development tadi untuk produknya, kalau mapping itu untuk marketnya ya, untuk marketnya. Jadi kita akan lakukan positioning ya, seperti kalau dalam bisnis dulu adalah positioning produk kita ya, seperti apa. Kemudian juga kita mapping brandingnya ya, brand yang di launch ya, yang dilempar oleh pesaing seperti apa, kemudian kita ciptakan brand kita sendiri. Oke, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dari kunci sukses bisnis startup adalah mereka melakukan
quantum strategi. Jadi quantum strategi itu ada 3. Yang pertama adalah mereka lakukan akselerasi. Ya, jadi akselerasi itu percepatan. Jadi sekarang itu speed itu sangat mempengaruhi ya. Speed kita mulai ketika tadi ya, survei, kemudian kita ciptakan produk, kemudian kita lempar ke pasar itu speed sangat mempengaruhi. Kalau kita lebih lambat dibandingkan pesaing, kita akan kalah. Nah, kemudian juga akselerasi itu juga dengan menggunakan algoritma digital. Ya, nanti untuk khusus yang ini Anda tentu perlu belajar sendiri ya. Tidak mungkin saya jelaskan di sini. Nah, nanti kemudian dilihat di situ berapa konversinya. Ya, contoh misalnya seperti itu ya. Anda misalnya membuat konten ya dengan desain yang sangat apik gitu di media sosial misalnya, maka di situ diukur ya, Anda gunakan algoritma berapa respon dari customer Anda. Nah, misalnya ya seperti itulah teman sekalian. Jadi kalau kita masuk ke dunia digital menjadi seorang digipreneur, maka 7 kunci itu coba Anda terapkan di dalam bisnis Anda. Oke teman sekalian, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian self coaching. Nah, ini saya berikan. Jadi kalau Anda pengen memodel ya, pengen memodel para digipreneur itu, ini ada beberapa strategi yang saya berikan ya. Jadi strategi yang pertama ini ya, di bagian kedua ini ya, untuk coaching itu ada namanya modeling. Ya. Modeling itu kita mengcloning ya, kita memodel para kampion digital itu. Nah, ini Anda harus tentukan dulu siapa yang Anda jadikan model. Misalnya kalau di Indonesia itu model yang sudah sukses ya, untuk ukuran Indonesia maksudnya ya. Misalnya Nadiem Makarim ya, dia yang punya Gojek, atau Zaki Saifuddin Bukalapak misalnya ya. Itu adalah model. Nah, kalau Anda jadi staf beliau ya, beliau Anda cukup model itu sudah cukup. Nah, tapi kalau Anda tidak kenal dengan beliau, nah Anda harus cari model yang Anda bisa ketemu. Ya, karena dalam modeling ini ada satu syarat, Anda harus ketemu dengan sang model atau sang mentor. Anda harus bekerja sama beliau, kemudian Anda mengcloning cara-cara beliau bisnis. Nah, kalau Anda sudah menemukan modelnya, kemudian Anda lakukan strategi seperti ini. Namanya totem model. Nah, totem models ya. Totem models ini bukan nama orang ya. Karena totem model ini dikembangkan oleh 3 ilmuwan. Yang pertama namanya George Miller, kemudian ada Egan Galanter, dan ada Carl Pribram. Itu tidak ada nama tote-nya salah satu di situ ya. Jadi ini adalah tote ini kependekan dari T-nya adalah test, O-nya operate, kemudian T-nya adalah test lagi, E-nya exit. Jadi caranya begini, nanti Anda membandingkan diri Anda dengan sang model. Ya. Nah, nanti Anda, kalau Anda mau melakukan self coaching di sini, caranya Anda menulis di tabel ini yang paling kiri itu ada no condition. Di no condition itu Anda deskripsikan ya, apa adanya tentang diri Anda sekarang ya, yang belum apa-apa, yang belum dikenal, belum menguasai ilmu digitalpreneur dan sebagainya. Anda tulis apa adanya di situ, kondisi Anda, penghasilan Anda dan seterusnya ya, Anda tulis. Nah, kemudian setelah Anda nulis di no condition itu, maka kemudian Anda menulis kolom paling kanan yaitu ideal condition. Yaitu kondisi ideal ketika Anda sudah meraih yang Anda idealkan tadi sebagai seorang pemain digipreneur tadi. Seperti apa di situ. Nah, di situ kalau Anda tidak bisa mengimajinasikan, ya Anda ambil aja ideal condition adalah model Anda tadi. Ya, seperti itu. Ya, kalau sudah, kemudian Anda lakukan identifikasi. Ya, identifikasi dengan mengisi tabel berikut ini. Nah, ini ada model identification. Jadi gampang sekali ini.
Nah, di situ ada 9 kriteria. 9 kriteria ini bukan saya yang bikin, tapi yang bikin juga seorang pemain digipreneur yang hebat namanya Adamko. Adamko ini seorang pebisnis muda, usianya masih sekitar 40 tahunan, tapi beliau masuk 25 orang terkaya di Singapura, ya, masuk di sana. Nah, ini beliau membuat ini juga karena setelah mengambil banyak model, banyak mentor di situ. Nah, beliau dari riset beliau sendiri, beliau menemukan ada 9 kriteria yang membuat seseorang itu menjadi hebat. Ini. Nah, kemudian kita lanjut sekarang pakai tools yang kedua. Tool yang kedua itu namanya submodalities. Dari submodalities ini Anda ingin membuang sampah mental, ya, buang sampah mental Anda. Caranya begini. Nah, ini ada tabel juga. Jadi tadi orang-orang hebat tadi tentu dia memiliki seperti yang sebut yang pertama, mereka punya satu attitude, ya, yang bagus, ya, attitude-nya luar biasa mereka. Kemudian mereka punya habit yang juga bagus. Nah, sekarang ada ukuran sendiri bagaimana? Nah, ini dengan submodality. Di dalam tabel ini ada tabel steps of submodality, jadi langkah-langkah untuk melakukan tools namanya submodality di situ. Tapi tidak dimulai nomor 1. Tapi Anda mulai nomor 2 dari the big problem. Nah, sekarang di sini Anda tulis di situ, Anda akui sebenarnya masalah Anda itu apa, kenapa Anda selama ini tidak bisa sukses. Nah, Anda tulis banyak-banyak di situ. Misalnya saya orang yang malas, saya orang yang matre, tadi kan padahal tadi sukses kan harus passion, tapi Anda terlalu matre. Ya, sedikit-sedikit minta sedikit-sedikit harus minta imbalan berupa uang misalnya. Hanya lembur sedikit Anda sudah hitung-hitungan ya sama bos Anda. Itu namanya berarti Anda masih matre. Padahal kalau mau jadi digipreneur itu Anda harus dituntut siap terus standby dalam kondisi 7 kali 24 jam, kan seperti itu. Jadi memang itu pekerjaan udah era digital seperti itu, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, apa? Anda tulis kelemahan-kelemahan Anda. Misalnya Anda tidak, tadi salah satu contoh orang-orang digipreneur itu orangnya berpikir besar. Nah, Anda masih berpikirnya, katakanlah masih berpikir kecil, ya misalnya seperti itu. Ya, berparadigma sempit misalnya. Nah, itu Anda tulis saja. Ya. Kalau sudah, kemudian Anda masuk ke nomor 3. Ya, nomor 3. Nah, di nomor 3 ini bunyinya begini, problems that otherwise can be solved. Maksudnya adalah problem-problem yang tadi itu, yang tadi Anda tulis tadi, yang menghambat tadi, itu coba Anda cari satu saja yang menjadi akar masalah. Atau di situ problem, kalau itu bisa Anda atasi, maka yang lain akan selesai. Ya, dari sekian banyak problem tadi itu akan selesai. Nah, tadi misalnya katakanlah Anda itu orangnya matre, misalnya itu. Intinya itu. Ya udah itu Anda tulis. Atau Anda misalnya tidak bisa passion, seperti itu ya. Susah mau passion karena nggak ikhlas, karena Anda punya utang banyak, seperti itu misalnya. Nah, itu Anda tulis. Nah, kalau sudah ketemu, sekarang baru Anda bisa ngisi nomor 1. Itu kita isi kebalikan dari nomor 3. Ya, kalau misalnya nomor 3 tadi Anda matre misalnya ya. Nah, sekarang Anda matre atau Anda tidak bisa passion misalnya, maka nomor 1 Anda tulis, ya, kebalikannya. Tetapi ditambah awalnya diganti dengan kalimat seperti ini, karena itu have even, ya. Anda tulis mulai hari ini saya menjadi. Ya, Anda tambah kata-kata itu. Mulai hari ini saya menjadi orang yang bekerja dengan penuh passion, umpamanya seperti itu. Nah, kalau Anda sudah bisa menulis itu dan itu sekarang menjadi atribut Anda yang baru, ya, menjadi habit Anda yang baru, maka Anda sudah berhasil melakukan yang namanya step of submodalities. Ya, sebenarnya banyak sekali tools-tools dan terapi yang bisa untuk mindset Anda, tetapi karena ini sangat terbatas waktunya, ya kalau pengen yang puas betul harus ketemu offline dengan saya. Bisa 2 hari itu ya, membentuk mental itu bisa 2 hari. Oke,
Mudah-mudahan ini bermanfaat dan silahkan praktekkan. Kalau ada hal yang perlu Anda tanyakan, silahkan ketik di komen di bawah ini. Oke, sampai ketemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.